selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita mau coba dalami sosok Maulana Jalaluddin Ahmad Arawi Al-Amani. Iya, menarik nih. Ada satu hal yang langsung bikin penasaran dari sumber-sumber kita ya. Beliau ini sering banget nyebut dirinya Abdul Dhaif Fakir Hakir. Hamba lemah, fakir hina gitu. Rendah hati banget ya kedengarannya. Banget. Tapi di sisi lain, otoritas keilmuan dan spiritualnya itu luas banget. Nah, ini yang mau kita bongkar bareng-bareng. Oke, jadi fokus kita memang Maulana Ar-Rawi nih ya. Guru Sufi Naqsyabandi Mujaddidi kontemporer, bukan Jalaluddin Rumi yang abad ke-13 itu ya, beda orang. Penting tuh dicatat. Sama akademinya juga kan, Naqsyabandi Akademi Quran Sunnah Hadis di Malaysia. Betul. Kita lihat gimana belia dan akademinya ini jalan. Oke, mulai dari kontras tadi deh. Gelar rendah hati, itu sama kenyataannya. Sumber kita nyebut beliau pegang ijazah, ini kan semacam lisensi ngajar gitu ya. Iya, izin resmi. Nah, ijazahnya itu bukan cuma satu tarekat Naqsyabandi aja, tapi banyak. Ada Qadariyah, Chistitiyah, wah macam-macam. Betul. Plus ini lagi, ijazah ilmu hadis. Sahih Al-Bukhari pula. Jarang loh ini. Itu dia. Jadi kayak penguasaan double gitu ya. Syariat, hukum formalnya, sama tarekat, jalan spiritualnya. Tepat sekali. Ini kunci otoritasnya. Menguasai dua-duanya, lahir dan batin. Jadi beliau bisa menjembatani keduanya gitu. Nah, ada lagi yang unik soal otoritas beliau nih. Disebut soal koneksi YC. Katanya beliau cerita pengalaman pribadi, dapat hubungan spiritual langsung sama pendiri tarekat Naqsyabandi. Ah iya, Hadrat Syah Bahauddin Naqshband. Yang hidupnya udah lama banget kan, berabad-abad lalu. Betul, itu gimana kita memahaminya ya? Dapat ilmu tanpa ketemu fisik. Nah, ini konsep menarik di tasawuf. Koneksi YC itu semacam dapat bimbingan atau faid lah, limpahan spiritual gitu, langsung dari guru. Walau nggak ketemu fisik, bisa jadi gurunya udah wafat atau jauh banget. Oh gitu, jadi kayak jalur transmisi spiritual lain ya, di luar silsilah fisik yang biasa itu. Bisa dibilang gitu, buat Maulana Ar-Rawi, ini kayak lapisan validasi spiritual tambahan, sumber ilmu langsung. Oke, sekarang kita geser dikit ke akademinya. Naqsyabandi Akademi Quran Sunnah Hadis. Apa sih yang bikin akademi ini menonjol menurut sumber kita? Prinsip utamanya itu, integrasi tasawuf, tapi harus patuh banget sama Quran dan Sunnah. Ketat banget. Seketat apa tuh? Ya, sumbernya jelas bilang akademinya secara eksplisit nolak yang namanya bid'ah, inovasi tanpa dasar, terus khurafat, tahayul ya, termasuk juga nolak tarian-tarian ritual sama simak. Itu loh, dengerin musik spiritual tertentu. Wah, simak juga ditolak ya? Padahal kan itu cukup umum di beberapa tarekat lain. Nah, iya kan? Tapi ini memang khasnya cabang Mujadidiyah. Mereka punya semangat reformis, tajdid, mau memurnikan ajaran kembali ke sumber asli. Jadi tujuannya jelas ya, mencapai iman, Islam, dan ihsan yang sempurna itu. Persis. Terus, gimana praktek tasawufnya sehari-hari? Biar tetap sejalan sama prinsip kitab itu. Metode kuncinya apa aja? Akademinya punya kurikulum yang rapi banget, terstruktur. Praktik intinya itu ada zikir khofi. Zikir dalam hati ya? Iya, zikir dalam hati. Itu dianggap lebih utama, karena bisa terus-menerus, nggak kelihatan. Terus ada robitoh. Rabitah? Itu apa lagi? Semacam usaha membangun koneksi batin yang kuat sama guru pembimbing, syekh, mursyid, dan guru-guru di silsilah ke atas. Buat dapat bimbingan rohani gitu. Oke, koneksi batin. Lalu? Ada juga muraqabah. Ini semacam meditasi atau kontemplasi mendalam lah, buat merasakan kehadiran ilahi. Meditatif ya? Iya, dan semua ini diajarkan bertahap. Salah satunya lewat aktivasi lataif. Itu kayak titik-titik halus persepsi spiritual di dalam diri kita. Wah, detil ya. Jadi peran guru penting banget gong di sini. Syekh mursyid itu? Penting banget. Sama proses bai'ah juga. Sumpah setia murid ke guru, itu jadi fondasinya. Oke. Nah, selain ngajar langsung, beliau kan juga nulis banyak ya? Produktif banget. Sumber, kita nyebut beberapa karya utama. Ada Ar-Risalah Al-Aliyah. Itu risalah lengkap soal tarekat Naqsyabandiyah Mujadidiyah. Komprehensif gitu ya? Iya. Terus ada Rasail Ar-Rawi. Ini kumpulan surat-surat pribadi beliau ke murid-muridnya. Isinya bimbingan personal. Jadi formatnya lebih intim. Oh, menarik tuh. Kayak
curhatan tapi isinya bimbingan ya. Bisa jadi gitu. Terus ada Makulat Ar-Rawi, kumpulan tanya jawab. Jadi kelihatan usahanya buat dokumentasi dan nyebarin ilmu secara sistematis. Dan jangkauannya nggak cuma lokal kan? Ada usaha buat audiens global juga disebut. Betul banget. Beliau nggak cuma terjemahin karya klasik ke bahasa Melayu, tapi juga nulis karya asli dalam bahasa Inggris, Urdu. Karyanya sendiri juga diterjemahin ke banyak bahasa. Wah, keren. Dan yang relevan sama zaman sekarang nih, beliau manfaatin platform digital juga. YouTube misalnya, ada playlist Jurnal Kish itu. Visi dakwahnya global dan adaptif. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, Maulana Ar-Rawi ini figur penting lah ya di tasawuf kontemporer. Beliau kayak jembatan gitu. Jembatan antara apa nih? Antara ilmu Islam tradisional, syariat haditsnya kuat, sama praktik spiritual tasawuf yang ortodoks. Khususnya Naqsyabandiyah Mujadidiyah ini. Metodenya campur, klasik sama modern. Setuju. Dan ini relevan buat Anda yang dengerin. Kenapa? Karena ngelihat tokoh kayak Maulana Ar-Rawi ini ngasih gambaran nyata di mana tasawuf yang patuh banget sama Quran Sunnah, itu hidup dan diajarkan sekarang. Jadi bukan cuma teori ya, ada prakteknya. Iya, ini suara penting lah dalam wacana tasawuf hari ini. Upaya nyata integrasi batin sama lahiriah agama. Nah, sebagai penutup nih, kita balik lagi dikit ke soal koneksi UIC tadi. Mengingat tarekat ini, Naqsyabandiyah Mujadidiyah, kan ketat banget ya soal bimbingan terstruktur dari mursyid yang hidup, silsilah fisik yang jelas. Iya kan? Ada penekanan kuat di situ. Terus gimana kita memahami klaim koneksi UIC beliau yang sifatnya sangat pribadi? Langsung gitu. Nah ini pertanyaan bagus buat direnungkan lebih lanjut kan? Gimana klaim pribadi ini bisa ada dalam tradisi yang begitu menekankan struktur formal? Jadi mungkin ini nunjukin ada keragaman cara ya, gimana otoritas dan pengetahuan spiritual itu bisa diterima atau ditransmisikan. Bahkan dalam tradisi yang kelihatannya sangat terstruktur. Sesuatu buat Anda pikirkan lagi.